Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena racunnya telah diatasi, ayo pergi, kata Xiaoyan melambaikan tangannya sebelum membalikkan tubuhnya dan melesat ke langit. King Lin mengikuti di belakangnya. Setelah menyembuhkan King Lin, saatnya untuk menyempurnakan tubuh Yao Lao. Di ruangan besar nampak Yao Lao duduk di kursi pemimpin dengan mata tertutup. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat bergetar di sekitar tubuhnya, menyebabkan ruang di sekitarnya nampak terdistorsi. Guru, apakah mungkin aura spiritualmu dapat kembali ke puncaknya, tanya Xiaoyan dengan senang. Efek buah jiwa tingkat emas sangat kuat, inti spiritualku sekali lagi pulih ke puncaknya, kata Yao Lao membuka matanya dan tersenyum. Lalu kapan kita akan memurnikan tubuhmu, kata Xiaoyan berbicara dengan agak cemas. Memurnikan tubuh masih membutuhkan berbagai bahan berbeda, jawab Yao Lao sambil tersenyum. Guru, yakinlah, aku telah mengumpulkan semua bahan selama ini, kata Xiaoyan tersenyum. Dia mengeluarkan botol giok dan pil obat muncul dan berputar di udara. Itu adalah pil obat tingkat 8, kata Feng Zunze terkejut. Benar, itu bukan hanya pil obat tingkat 8 biasa, itu adalah pil obat tingkat 8 yang telah menyerap petir pil 5 warna, kata Yao Lao mengangguk pelan sebelum menoleh ke arah Xiaoyan. Kamu tidak mengabaikan keterampilan alkemismu selama ini, kata Yao Lao tersenyum dengan senang. Orang tua, Xiaoyan juga merupakan juara pertemuan pil, dia tidak lebih buruk darimu saat kamu masih muda, kata Feng Zunze tersenyum seraya membelai janggutnya. Guru, itu adalah pil tulang darah, kata Xiaoyan menjentikkan jarinya dan botol giok yang lain muncul di depannya. Ini adalah darah Phoenix kuno, jumlahnya mungkin kurang, tapi akan sangat berguna. Selain itu aku memiliki kerangka ahli di puncak kelas Douzong, kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan mayat yang dibungkus es muncul di ruangan. Namun di antara tiga bahan ini, yang membuat Xiaoyan tidak puas adalah bahan kerangka dengan kekuatan hanya di puncak kelas Douzong. Kalau mengenai kerangka, aku juga memiliki kerangka Douzun bintang 4, kata Feng Zunze tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan peti mati mendarat di tanah. Ini adalah musuhku yang mati di tanganku saat itu, aku khawatir tidak ada yang mau menangani mayatnya jadi aku hanya bisa menyimpannya, kata Feng Zunze. Ketiga bahan ini berkualitas tinggi seharusnya dapat memungkinkan Yao Chen pulih ke kekuatan puncaknya. Namun, aku ingin tahu apakah kamu orang tua mampu menerobos kelas Douzeng, kata Feng Zunze seraya membelai janggutnya. Ini agak sulit, mengingat tidak banyak Douzeng di benua ini, kata Yao Lao menggelengkan kepalanya. Karena semua bahan sudah dikumpulkan, kita harus bertindak besok. Bagaimanapun Sekte Jiwa telah menderita kerugian di wilayah binatang, mereka pasti tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam, kata Feng Zunze dengan suara yang dalam. Xiaoyan dan Yao Lao mengangguk saat mendengar itu. Setelah memutuskan dengan Yao Lao tentang waktu untuk memperbaiki tubuh, Xiaoyan kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidur dan merenung sejenak. Dia membalik tangannya dan tiga tulang rusuk Douzeng muncul di telapak tangannya. Di dalamnya tersembunyi rahasia teknik Dou kelas Tian. Xiaoyan dengan hati-hati mengamati tiga tulang rusuk itu, dia bisa melihat tulisan misterius itu, tetapi tidak dapat menguraikannya. Sepertinya cara biasa tidak akan bisa membuka tulang rusuk, pikir Xiaoyan dengan ekspresi serius. Sesaat kemudian, dia meletakkan tulang rusuk dengan lembut di dahinya, kekuatan spiritual segera menyebar, namun langsung dipantulkan kembali saat menyentuh tulang rusuk. Sebenarnya ada segel di permukaan tulang, pikir Xiaoyan terkejut. Dia mengepalkan tangannya dan api kehitaman naik dari telapak tangannya dan membungkus tiga tulang rusuk sementara Xiaoyan perlahan menutup matanya dan langsung memasuki kondisi pelatihannya. Di bawah pembakaran api 3000 hijau giok, tiga tulang rusuk putih secara bertahap berubah sedikit menjadi warna emas dengan riak aneh yang diam-diam menyebar di bawah cahaya keemasan. Suara cairan tiba-tiba mengalir keluar dari dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan membuka matanya dan terkejut saat melihat tulang yang meleleh menjadi cairan emas yang perlahan mengalir di dalam nyala api yang tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri dan kadang-kadang berkumpul menjadi berbagai bentuk aneh. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memasukkan jarinya ke dalam cairan emas tua itu, segera cairan itu tiba-tiba bergoyang dengan kuat dan berputar di sekitar jari Xiaoyan dan membungkus seluruh tangannya dalam sekejap. Rasa sakit hebat yang tidak bisa ditahan tiba-tiba ditularkan dari telapak tangannya menyebabkan wajah Xiaoyan berkedut. Setelah dibungkus oleh cairan emas, tangannya serasa diremas hingga lumpuh.
Tepat ketika Xiaoyan mengira tangannya akan diremas sampai hancur, rasa sakit yang hebat tiba-tiba terhenti, cairan keemasan mengalir ke tangannya dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan segera merasakan pemandangan aneh sebelum kepalanya tiba-tiba bergetar dan cahaya keemasan samar-samar muncul di matanya. Tatapannya berangsur-angsur menjadi kabur dan dia menemukan bahwa dia sudah berada di alam misterius. Mata Xiaoyan menyapu ruangan sebelum berhenti di tempat tertentu di ruang kosong dan melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Penglihatan itu menyebabkan hati Xiaoyan menjadi semakin serius. Bagaimana orang biasa bisa muncul di tempat misterius semacam ini? Jika dia menebak dengan benar, sosok itu seharusnya menjadi pemilik sebenarnya dari peninggalan Dou Sheng saat itu. Sesaat kemudian suara sosok itu mengejutkan Xiaoyan. Telapak tangan langit, teknik Dou tingkat rendah kelas Tian yang digunakan kerangka saat itu, telah menggunakan semua kekuatanku untuk menggabungkan 100 teknik Dou yang dapat menghancurkan langit, kata sosok itu. Mata Xiaoyan menjadi semakin cerah saat mendengar suara tenang dari sosok itu. Teknik Dou kelas Tian melebihi orang biasa dan melampaui orang suci. Dengan bisa mendapatkan rahasia yang tersembunyi di kerangka, kamu bisa dianggap sebagai orang yang beruntung. Karena kamu telah mendapatkan tulangnya, tanganmu seharusnya telah dimurnikan oleh air liur jiwa emas. Ingat, telapak tangan langit hanya dapat berhasil digunakan dengan tangan yang telah dimurnikan. Jika tidak, seseorang pasti akan menghadapi serangan balik, kata sosok itu. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu dan segera teringat rasa sakit yang hebat sebelumnya yang sebenarnya disebabkan oleh air liur roh emas yang memurnikan telapak tangannya sebelumnya. Setelah suara tenang itu perlahan terdengar, cahaya samar tiba-tiba muncul dari tubuh sosok itu yang dengan cepat berubah menjadi transparan dan mengalir melalui pembuluh darah Xiaoyan. Ini adalah aliran telapak tangan langit, pikir Xiaoyan dengan sukacita melonjak di matanya dan segera memfokuskan pikirannya dengan kuat mengingat aliran energi di dalam pikirannya. Segera, sebuah telapak tangan diayunkan dan dengan keras menghantam ruang kosong. Energi menakutkan segera menyapu seperti badai dan lubang hitam terbentuk di bawah telapak tangan sosok itu. Setelah itu, lubang hitam menyebar dengan cepat dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Xiaoyan nampak tertegun saat dia melihat lubang hitam yang dengan cepat menghancurkan segalanya. Dia tidak mengatakan apapun dan hanya membungkuk hormat pada sosok di kejauhan. Orang yang ditakdirkan, ingat nama suciku, Cao Hu, kata sosok itu dengan samar bergema di benak Xiaoyan. Setelah itu, sosok itu bertahap memudar ke dalam lingkaran cahaya hitam sebelum akhirnya itu benar-benar lenyap. Xiaoyan mengangguk pelan dan membiarkan lubang hitam menelan jiwanya. Sesaat kemudian dia membuka matanya. Cao Hu, gumam Xiaoyan mengingat nama sosok misterius itu. Matanya melihat ke arah tangan kanannya dan melihat cahaya keemasan di tangannya. Dia menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan terkejut saat menemukan bahwa beberapa pembuluh darah yang menyembunyikan telapak tangan langit di dalamnya telah terbuka. Aku ingin tahu apakah aku bisa menggunakan telapak tangan langit itu sekarang, pikir Xiaoyan dengan tatapan panas melonjak di matanya. Xiaoyan berdiri dan Douqi di dalam tubuhnya mengikuti jalur ingatan di dalam pikirannya dan mulai berputar perlahan. Saat dia menyelesaikan latihannya, tangannya tiba-tiba bergetar dan cahaya keemasan tiba-tiba melonjak. Dia tercengang saat menemukan bahwa Douqi di tangannya mengalir dengan liar. Dengan meningkatnya jumlah Douqi yang berkumpul di telapak tangannya, cahaya keemasan juga menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, lubang hitam akhirnya muncul di tengah cahaya keemasan yang melonjak hingga batasnya. Kekuatan hisap yang menakutkan melonjak saat cahaya hitam muncul. Cahaya keemasan di sekitarnya ditelan ke dalam lubang hitam dalam sekejap mata yang secara bertahap menjadi lebih besar. Sungguh energi yang menakutkan, pikir Xiaoyan dengan ekspresinya sedikit berubah. Ini adalah paviliun bintang jatuh, jika telapak tangan ini dilepaskan, kemungkinan besar tempat ini akan hancur, pikir Xiaoyan menarik napas dalam dan dengan paksa menarik kembali telapak tangannya. Dia segera mengepalkan telapak tangannya dan lubang hitam bergetar sesaat sebelum akhirnya menghilang. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat itu, dia mengangkat tangan kanannya dan melihat ke arahnya dengan mata tertegun. Telapak tangan langit, aku ingin lihat bagaimana wajah Taixing jika aku bertemu dengannya lagi, pikir Xiaoyan saat kilatan dingin melintas di matanya. Keesokan harinya, nampak Xiaoyan dan lainnya sedang ngobrol di menara batu. Guru, penyempurnaan tubuh akan segera dimulai. Apakah kamu sudah siap? Tanya Xiaoyan sambil mengeluarkan kerangka Douzun bintang 4 dari Feng Zunze dan meletakkannya di atas batu. Aku sudah siap, kata Yao Lao mengangguk dengan sikap serius.
Feng Tua, penyempurnaan tubuh dan proses penggabungan kali ini mungkin membutuhkan periode waktu, jangan biarkan siapapun memasuki menara batu selama periode waktu ini, kata Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze di sampingnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Tenang, aku juga telah mengumpulkan semua ahli untuk berjaga-jaga, kata Feng Zunze dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sebelum menjentikkan jarinya dan botol giok yang berisi pil tulang darah perlahan melayang menuju ke arah Yao Lao. Yao Lao mengulurkan tangannya dan menerima botol giok. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya, gumpalan roh terbang keluar dan bertahan di samping Xiaoyan. Feng Zunze, Xiaoyi dan lainnya bertukar pandang saat mereka melihat Xiaoyan dan Yao Lao telah memulai dan segera meninggalkan menara batu. Xiaoyan meraih gumpalan jiwa di sampingnya sebelum membanting telapak tangannya ke kerangka yang tergeletak di panggung batu. Guru, aku akan memperbaiki tubuh terlebih dahulu, setelah aku berhasil, guru bisa segera masuk ke tubuh dan bergabung, kata Xiaoyan berteriak dengan suara rendah. Dia mengeluarkan botol giok yang berisi darah Phoenix kuno, fluktuasi energi yang menakutkan perlahan menyebar keluar dari dalam botol, menyebabkan tempat itu terus bergetar. Pergilah, kata Xiaoyan memberi isyarat dengan jarinya. Darah Phoenix kuno di dalam botol giok keluar dan mendarat di kerangka Douzun menyebabkan gelombang asap putih meletus dengan suara mendesis terus terdengar. Dalam sekejap mata, warna kerangka telah berubah dari keabuan menjadi warna hijau merah yang memancarkan gelombang riak energi yang kuat. Xiaoyan mengangkat tangannya saat melihat kerangka merah hijau yang melayang di udara dengan sendirinya. Dia melambaikan tangannya dan api kehitaman segera melonjak dan membungkus kerangka itu. Setelah pembakaran berlanjut hampir sepanjang hari, Xiaoyan akhirnya perlahan membuka matanya. Pada saat ini, warna hijau kemerahan pada kerangka itu telah menjadi jauh lebih redup. Xiaoyan jelas mengerti bahwa ini karena energi itu secara bertahap meresap jauh ke dalam kerangka di bawah suhu tinggi. Xiaoyan menghela nafas panjang, dia melirik Yao Lao di sampingnya yang tersenyum dan sedikit mengangguk dengan senang saat melihat kemajuan Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan berjalan menuju panggung batu dan dengan keras mematahkan tangan kanan kerangka di depan tatapan Yao Lao yang terkejut. Guru, coba ini, kata Xiaoyan tersenyum, dia mengeluarkan tangan kanan Douseng yang dia dapatkan saat itu dan disambungkan ke bahu kanan kerangka. Meskipun ukurannya tidak terlalu cocok, keduanya dengan cepat bergabung sepenuhnya di bawah nyala api. Lengan Douseng, kata Yao Lao dengan sukacita liar melonjak di matanya. Aku telah memperolehnya dari peninggalan kuno, kata Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Di bawah pembakaran api 3000 hijau giok, kedua tulang akhirnya benar-benar menyatu. Guru, waktunya bergabung, teriak Xiaoyan dengan suara yang dalam. Yao Lao mengangguk saat mendengar itu. Dia dengan cepat menelan pil tulang darah, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi cahaya yang mengalir ke tubuh kerangka. Dalam sekejap, kerangka itu bergetar hebat saat jiwa Yao Lao bergabung ke dalamnya, rongga mata yang kosong perlahan mulai bersinar. Pada saat yang sama, energi misterius yang menakutkan menyebar dari bagian dalam kerangka. Di bawah energi ini, beberapa daging mulai muncul dan tumbuh di tulang putih. Guru, bertahanlah, kata Xiaoyan dengan wajah menjadi serius saat melihat daging yang bergerak cepat dan terbentuk di kerangka. Pembakaran dan pertumbuhan ini berlanjut selama hampir 10 jam. Setelah daging tumbuh, kerangka telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Selanjutnya yang tersisa hanyalah menunggu Yao Lao sepenuhnya bergabung dengan tubuh. Sementara Yao Lao memulihkan tubuh, riak energi menakutkan dengan dingin menyebar ketika banyak sosok hitam muncul dan berlutut di langit. Sesaat kemudian ruang itu juga perlahan menjadi terdistorsi dan satu sosok Tianzun biru perlahan muncul. Apakah kalian semua masih ingat misi kali ini? Kata Tianzun biru itu yang suaranya bergema di tempat itu. Hancurkan paviliun bintang jatuh, tangkap Xiaoyan dan Yao Chen, jawab 100 sosok dengan seruan nyaring terdengar bersamaan. Bagus, cepat bergerak, kata sosok Tianzun biru itu mengangguk. Kakinya menginjak tanah, tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Ketika sosok biru ini menghilang, seorang tetua yang memimpin 100 sosok berpakaian hitam juga mengangkat kepalanya. Dia adalah Tai Xing yang saat ini matanya melihat ke langit utara. Ekspresi kejam muncul di wajahnya saat dia bergumam, Xiaoyan, aku akan lihat siapa yang akan menyelamatkanmu kali ini. Di menara batu nampak Xiaoyan menyaksikan Yao Lao yang dibungkus nyala api, dia menghela nafas lega ketika dia tidak merasakan kejadian yang tidak terduga. Selama Yao Lao berhasil dan dengan sempurna bergabung dengan tubuh ini, dia akan benar-benar dapat bangkit kembali.
Guru, selanjutnya akan bergantung padamu, gumam Xiaoyan dengan lembut. Setelah itu dia duduk bersila di panggung batu di sampingnya. Setengah hari berlalu dengan cepat setelah Xiaoyan menutup matanya dan berlatih. Hanya setelah memulihkan dusinya dia membuka matanya dan melihat Yao Lao masih menutup matanya, tidak ada sedikit pun aktivitas tidak biasa terpancar darinya. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat itu. Namun, dia juga tahu tidak semudah dibayangkan bagi Yao Lao untuk bergabung sepenuhnya. Saat ini, kekuatanku masih di bintang 1 Douzun, namun keuntungan yang didapat dari pertarungan besar saat itu cukup besar, aku seharusnya mencapai puncak bintang 1 Douzun tidak lama lagi, pikir Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terkejut, dia menjentikkan jarinya dan peta kuno muncul di tangannya. Peta itu mencatat informasi tentang keberadaan api surgawi iblis yang bahkan Yao Lao belum pernah melihat api surgawi semacam ini. Xiaoyan juga telah memeriksa sejumlah besar informasi selama tahun-tahun ini dan juga tidak dapat memperoleh berita sekecil apapun yang terkait dengan api surgawi iblis. 3 pecahan peta ada di tanganku, tapi aku masih tidak dapat melihat apapun, pikir Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Benua Douchi sangat besar, namun dia tidak dapat melihat di mana lokasi yang tercatat di peta itu. Rute yang berliku itu menyebabkan Xiaoyan sakit kepala. Sepertinya aku harus menemukan pecahan peta kuno terakhir. Jika tidak, aku tidak akan tahu di mana lokasi api surgawi iblis itu berada, pikir Xiaoyan. Setelah menyimpan peta kuno, Xiaoyan mengeluarkan beberapa pecahan tulang kerangka Douseng di tangannya, api kehitaman naik di tangannya dan melilit pecahan tulang saat suhu yang panas segera menyebar. 2 hari berlalu dalam sekejap di bawah pembakaran, dia melihat tulang di dalam nyala api yang secara bertahap berubah warna menjadi abu-abu. Senyuman tanpa sadar muncul di wajahnya dan tangannya terulur ke dalam nyala api sebelum menekan tulang abu-abu yang menjadi lunak dan 3 sumsum putih seukuran ibu jari muncul di depannya. Di atas permukaan sumsum putih ada cairan yang mengalir perlahan di dalamnya, gelombang energi misterius yang mengejutkan diam-diam merembes keluar, menyebabkan panas yang melonjak ke matanya. Xiaoyan mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menempatkan 2 sumsum tulang Douseng ke dalamnya. Setelah itu jarinya mengambil sumsum yang ketiga sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Sesaat kemudian energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuhnya naik dengan cepat hingga asap putih mengepul di atas kepalanya. Xiaoyan segera duduk saat dia merasakan perubahan di tubuhnya dan dengan cepat duduk bersila memasuki kondisi pelatihannya untuk mulai memperbaiki energi kuat yang tiba-tiba muncul ini. Perbaikan ini berlanjut selama 3 hari sebelum Xiaoyan perlahan membuka matanya, dia bisa merasakan kekuatan setelah menerobos bintang 2 Douzun. Sepertinya efek ajaib dari sumsum tuluang Douseng adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan pil obat tingkat 8 biasa. Xiaoyan mengalihkan matanya untuk melihat Yao Lao yang masih menutup matanya, sepertinya tubuh kerangka Douzun bintang 4 itu kali ini terlalu kuat, bahkan dengan kekuatan guru, dia tidak dapat dengan mudah mengendalikannya, pikir Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan merenung sejenak sebelum memutuskan untuk keluar dari menara terlebih dahulu dan membiarkan Yao Lao menyelesaikan penggabungan. Satu teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar di langit dan mengejutkannya. Paviliun bintang jatuh, serahkan Xiaoyan dan Yao Chen. Jika tidak, hari ini, saya akan mencuci tempat ini dengan darah. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis saat mendengar teriakan dingin itu. Dia segera berdiri dan menatap ke arah langit. Apakah sekte jiwa akhirnya datang? Pikir Xiaoyan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Semua murid paviliun bintang jatuh terkejut dan berdiri sambil melihat ke langit yang jauh. Karena formasi pertahanan yang secara alami dibentuk oleh bintang meteorit, mereka tidak dapat melihat situasi di luar, namun mereka samar-samar dapat merasakan ancaman besar yang tiba-tiba datang. Ekspresi Feng Zunze dan lainnya yang sedang berkumpul nampak berubah serius saat melihat ke langit. Sekte jiwa telah datang, kata Tian Huo mengerutkan keningnya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ada banyak douci kuat di luar, kali ini tampaknya sekte jiwa benar-benar berniat untuk balas dendam, kata Xiaoyi dengan wajah serius. Feng Zunze sedikit mengangguk, namun ekspresinya nampak tenang, dia tahu bahwa sekte jiwa cepat atau lambat akan datang. Feng Zunze perlahan melangkah maju dan segel di tangannya berubah. Susunan bintang jatuh di langit bergoyang dan ruang perlahan menjadi terdistorsi dan situasi di luar tampak jelas di depan mata semua orang.
Saat ini paviliun bintang jatuh telah dikepung hampir 100 sosok yang berdiri di langit tidak jauh di depan mereka menatap ke bawah dengan mata gelap dan dingin. Setan tua Taixing itu juga datang, kata Xiaoyi dengan dingin. Selain itu ada juga Tianzun hitam dan putih yang juga datang, kata Feng Zunze menggelengkan kepalanya. Ketua paviliun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seorang panatua berbicara dengan ekspresi yang agak panik. Apa yang membuatmu panik? Mereka berencana untuk membasuh paviliun bintang jatuh dengan darah dengan langsung mengirim 3 Tianzun, karena itu, tidak ada jalan lain selain terlibat dalam pertarungan habis-habisan, kata Feng Zunze mengerutkan keningnya. Setelah itu matanya melihat sekelilingnya sebelum berbicara dengan suara yang dalam, semua orang di sini adalah tetua paviliun bintang jatuh, hari ini paviliun bintang jatuh dihadapkan pada bencana yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, kalian semua berencana, kata Feng Zunze menatap ke arah panatua. Namun sebelum Feng Zunze selesai berbicara beberapa panatua segera berteriak. Ketua, paviliun bintang jatuh adalah tempat kami, siapapun yang ingin menghancurkannya, kita semua akan berjuang sampai mati melawan mereka. Kata para panatua berteriak, baiklah kalau begitu, saya, Feng Xian, benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Kalau begitu, bertarunglah sampai kita mati, saya ingin melihat betapa hebatnya sekte jiwa ini, teriak Feng Zunze dengan dingin. Feng Zunze, aku sarankan kamu dengan patuh menyerahkan mereka berdua. Formasi paviliun bintang jatuh ini tidak akan bisa melindungimu, kata Taixing di langit dengan dingin, matanya melihat ruang di bawah, meskipun hanya terlihat lautan pohon, dia mengerti bahwa itu hanya karena formasi dari paviliun bintang jatuh. Melihat tidak ada jawaban yang diberikan, Taixing tanpa sadar tertawa dingin. Tatapannya beralih ke Tianzun hitam dan putih di sampingnya. Mari kita serang bersama dan hancurkan formasi itu, hari ini kita harus membasmi paviliun bintang jatuh dengan darah, biarkan dataran tengah menyadari bahwa sekte jiwa bukanlah sesuatu yang dapat disinggung oleh sembarang orang, kata Taixing dengan niat membunuh yang dingin. Tianzun putih dan hitam mengangguk sedikit ketika mereka mendengar ini, tatapan mereka melirik ke bawah sebelum mengangkat tangan pada saat bersamaan. Setelah itu, mereka dengan kasar meraih ruang di bawah. Setelah tangan ketiganya terkepal, kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat saat 3 tangan besar mencengkeram penghalang formasi. Sebuah cahaya melonjak dan penghalang cahaya tak terlihat segera muncul di depan mata semua orang. Hancurkan, teriak Taixing dengan dingin. Dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Segera telapak tangan besar dengan keras menghantam penghalang formasi. Tinju menakutkan dari Tianzun hitam dan putih juga menyapu dari langit dan menghantam penghalang formasi. Di bawah serangan sengit oleh 3 Tianzun, penghalang formasi paviliun bintang jatuh itu menjadi goyah. Formasi hebat ini tidak mampu menahan serangan dari mereka bertiga, kata Feng Zunze dengan tenggelam saat memperhatikan penghalang cahaya yang akan segera hancur. Selain 3 Tianzun dan 7 Douzuns, cukup banyak Douzong yang juga datang. Aku akan menahan kedua Tianzun hitam dan putih itu, kata Feng Zunze dengan suara yang dalam. Bagaimana kamu bisa menghadapi mereka berdua, kata Xiaoyi dan lainnya mengerutkan kening mereka saat mendengar itu. Tidak perlu mengalahkan mereka, yang perlu kita lakukan hanyalah menunda waktu sampai Yao Chen berhasil keluar dari retreatnya, kata Feng Zunze. Semua orang menjadi terdiam saat mendengar itu. Sudah setengah bulan Xiaoyan dan Yolao memasuki menara batu, namun, tidak ada kabar berita sedikit pun. Sementara semua orang diam dan tidak berdaya, suara yang tenang tiba-tiba bergema, aku akan menghadapi Taixing, serahkan salah satu Tianzun hitam putih ke boneka langit. Adapun Tianzun lainnya, Xiaoyi dan Tianhuo akan bekerja sama untuk menghadapinya, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di langit. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.